Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Frater dalam pelajaran pendidikan karakter kelas 6 SD. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hidup pribadi masa remaja yang bertumbuh dan berkembang. Ada satu kalimat yang menarik dalam awal bab ini. Frater akan membacakannya. Buah yang masak itu akan siap ditanam untuk melahirkan generasi baru. Tanggung jawab seseorang akan tumbuh setahap demi setahap menjadi dewasa. Mulai dari tanggung jawab atas perkara kecil, yakni diri sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang tadi pada kalimat terbacakan itu, tanggung jawab seseorang itu akan tumbuh setahap demi setahap menjadi dewasa. Mulai dari tanggung jawab atas perkara kecil, yakni diri sendiri. Nah, pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu tidak dapat dihentikan oleh seorang pun. Kita terus bertumbuh dan berkembang karena kita memang sudah selayaknya bertumbuh dan berkembang. Dan pertumbuhan juga perkembangan itu ditandai dengan suatu fase dari masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, sesudah dewasa, masa lanjut usia. Disitulah tahap-tahap perkembangan yang harus dilampaui oleh setiap manusia sampai pada akhirnya meninggal dunia. Nah, tentunya kita yang saat ini sampai pada masa remaja, apalagi teman-teman itu akan segera lulus. Ya, mungkin sekitar 6 atau 5 bulan lagi lulus dari sekolah dasar dan akan lanjut ke pendidikan berikutnya. Itu sudah merupakan suatu tahap pendidikan, dan kita sebagai manusia sedang berada dalam tahap remaja, yakni tahap di mana masa itu mulai tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sebagai pribadi yang sedang berada dalam masa remaja, khususnya yang ada dalam diri teman-teman ini, tentu ada perubahan-perubahan yang teman-teman alami. Dan kalau boleh tersebutkan, perubahan-perubahan itu yang ada dalam diri pria itu khususnya itu yang pertama, suara mulai seret kemudian membesar. Mungkin di antara teman-teman laki-laki ada yang sudah merasakannya, suara itu mulai berat, mulai kelihatan berbobot bassnya dia. Kemudian setelah suara, tanda-tanda dari pertumbuhan di masa remaja itu mulai mengalami mimpi basah, yakni ejakulasi pertama kali yang biasanya terjadi pada saat di malam hari. Ini merupakan suatu tanda akil balik di mana teman-teman sudah mulai benar-benar memasuki masa remaja. Disinilah dengan mimpi basah ini suatu pertanda bahwa nantinya atau beberapa bulan atau minggu kemudian kulit lebih menjadi banyak berminyak, atau mungkin juga bisa tumbuh jerawat seperti itu. Kemudian badan mulai berotot, tampak mulai berotot seperti itu kan. Ya, kalau Frater masih kurus-kurus saja ini ya. Kemudian tumbuh rambut pada sekitar wajah, kumis, jenggot, ataupun pada kaki, tangan, pada sekitar alat kemaluan, ataupun pada ketiak. Disitulah suatu tanda-tanda mulai terjadi tumbuhnya rambut. Kemudian selain dari fisik, ada juga tanda-tanda yang menyebabkan kita bisa bertumbuh dan berkembang atau sudah mengalami akil balik itu, yaitu perubahan emosional yang menyebabkan perasaan gembira, sedih, marah pada waktu yang berdekatan. Dan hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita tidak tentu dengan situasi, maksudnya dalam perasaan-perasaan gitu. Kalau dulu waktu masih kanak-kanak kita sering merasa gembira, ataupun kalau kita diganggu oleh kakak langsung merasa sedih atau marah seperti itu. Tetapi dalam situasi seperti ini, masa akil balik ini,
kita lebih cenderung untuk mengalami nano-nano istilahnya. Perasaan gembira, iya. Perasaan sedih, iya. Perasaan marah, iya. Walaupun ya tidak diganggu oleh orang lain. Ya, itu merupakan suatu pertumbuhan yang ada dalam diri kita secara wajar seperti itu ya. Tetapi jangan terus-terusan kita marah, kita tidak mendapatkan suatu barang tertentu, marah, kita nggak mau belajar, marah. Tapi tidak seperti itu. Itu hanya sebagai suatu pertanda. Nah, tadi itu dalam diri laki-laki. Kemudian dalam diri perempuan, itu dalam diri perempuan itu mulai ada tanda-tanda kulit menjadi berminyak. Makanya perempuan lebih cenderung perawatannya lebih banyak ya, seperti itu. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mulai perawatan wajah seperti itu kan. Ya, biar tampak lebih segar gitu. Kemudian keringat lebih banyak diproduksi. Jadi ketika melakukan suatu pekerjaan atau suatu kerja tangan, menyapu, mengepel, mencuci piring, akan lebih mudah kita berkeringat. Itulah hormon-hormon yang ada dalam diri kita mulai bekerja. Kemudian muncullah jerawat. Nah, dalam diri perempuan itu akan lebih cenderung mudah munculnya jerawat. Sehingga maka dari tadi itulah perempuan itu lebih banyak semacam perawatan wajah seperti itu. Kemudian selain itu juga payudara mulai berkembang karena sudah mulai memasuki masa remaja, sudah mulai memasuki akil balik. Itulah payudara mulai berkembang. Kemudian pinggul seorang perempuan itu mulai membesar. Kemudian adanya juga perubahan emosional yang terasa tidak nyaman, seperti mudah tersinggung, mudah marah, sedih, gembira, ataupun perasaan seorang perempuan mulai bermain dalam tahap ini. Inilah sebuah tahap di mana seorang perempuan itu mulai mengalami perasaan, bisa jadi jatuh cinta, ataupun juga seorang laki-laki juga bisa mengalami jatuh cinta. Tetapi lebih daripada itu, kita harus tahu bagaimana caranya kita menanggapi semua perasaan atau perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita itu. Nah, cara menanggapinya itu tentunya kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita sudah sampai pada tahap remaja. Bersyukur karena kita sudah sampai pada tahap atau fase akil balik ini. Karena kita tidak dapat menjadi orang tua tanpa melalui masa remaja ini. Jadi tahapannya itu anak-anak, remaja, orang tua, kemudian orang yang sudah lanjut usia. Seperti itulah tahap-tahap perkembangan manusia. Kemudian setelah mensyukuri segala tahap yang ada pada diri kita itu, kita juga perlu menjalin relasi dengan orang tua. Perlunya juga menjalin relasi dengan orang tua ini dapat menjadi sumber informasi bagi diri kita untuk menjadi solusi atas kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam diri kita. Mungkin juga misalnya di antara teman-teman gitu ya, ada yang sudah mengalami kegelisahan karena perubahan-perubahan fisik yang ada, atau merasa aneh, kok saya mulai ada kumis, atau saya mudah tersinggung, seperti itu kan. Kita bisa bercerita kepada orang tua bagaimana solusi atas permasalahan atau kegelisahan yang ada dalam diri kita itu. Makanya menjalin relasi dengan orang tua itu penting, dan jangan suka marah-marah dengan orang tua gitu. Dan yang terakhir, setelah kita mensyukuri menjalin relasi dengan orang tua, kita perlu untuk mampu mengendalikan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Memang dalam tahap teman-teman itu dimana mungkin emosi itu sedang ada, mungkin
perasaan mudah tersinggung itu sedang menggebu-gebunya. Tetapi ketika kita tahu bahwa oh ini adalah emosi yang disebabkan karena perubahan atau dalam diri saya memasuki masa remaja, kita harus menyadari itu. Dan kita sadar bahwa perbuatan kita itu salah kalau itu sudah kita luapkan kepada orang lain gitu ya. Kita minta maaf kepada orangnya, kepada orang yang kita lukai hatinya itu. Karena siapa sih yang mau dilukai hatinya itu? Nah, dari sinilah orang tersebut atau orang lain itu akan mengerti perasaan yang sedang kita alami juga. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman sadari, bahwa untuk menanggapi semua kegelisahan, ya bisa jadi permasalahan yang mungkin ada dalam diri teman-teman dalam proses tahap remaja ini, teman-teman patut mensyukurinya, bersyukur kepada Tuhan karena bisa sampai pada tahap ini. Yang kedua itu perlunya menjalin relasi dengan orang tua sebagai sumber informasi yang terpercaya untuk mengetahui segala informasi yang perlu kita ketahui pada masa remaja ini. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kita itu dapat menjadi remaja yang bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Karena di saat-saat inilah kita sedang merasakan adanya mungkin banyak perubahan-perubahan fisik yang ada dalam diri kita, seperti yang tadi Frater sebutkan, baik dari suara, tumbuh rambut di sekitar wajah atau sekitar pergelangan tangan, seperti itu. Nah, pokoknya sadari. Setelah sadari, jalin relasi. Setelah jalin relasi, perlunya untuk mampu mengendalikan emosi itu. Karena perpecahan atau retaknya atau hancurnya relasi diri seseorang itu bisa disebabkan karena orang tidak mampu mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya. Oke, baik, begitu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang belum jelas dari materi yang ada atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang teman miliki, bisa chat atau komen di kolom komen yang disediakan di Google Classroom, ataupun bisa chat secara privat ke Instagramnya Frater di @blasiusdinda, dan juga bisa di chat di Facebooknya Frater di Blasiusdinda Anugrah. Seperti itu. Salam untuk orang tua. Semoga rahmat Tuhan senantiasa beserta teman-teman dan juga orang tua. Sekian dan terima kasih.